Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Kali ini saya tidak akan membahas cerita ataupun kasus yang mengerikan. Melainkan kisah ini saya pikir cukup memprihatinkan sebab melibatkan seorang pengurus sekaligus imam masjid yang melakukan tindakan yang sangat memalukan. Dia juga adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas Islam terpandang di Kota Padang, akan tetapi dirinya terlibat skandal menjijikan dengan lawan jenis di dalam sebuah masjid. Hingga hal itu membuat para kiai dan warga di sana merasa sangat sedih dengan perbuatan mereka. Si mahasiswa itu digerebek sedang bersama dengan seorang wanita di dalam salah satu kamar, dan diduga sudah melakukan tindakan dewasa yang sangat menggairahkan di sana. Sebab ada beberapa barang bukti yang berhasil ditemukan, salah satunya itu adalah sebuah celana penutup lubang hitam yang berada ataupun berserakan di bawah kolong kasur. Hingga setelah keduanya itu berhasil diamankan. Di depan para pemuka agama mereka mengakui bahwa sudah melakukan perbuatan enak itu sebanyak 3 kali di masjid ini. Bahkan pernah melakukannya di 5 masjid yang berbeda di sekitaran Kota Padang. Dalam persidangan adat itu mereka tertunduk lesu dan mengaku khilaf dengan perbuatan tersebut. Mereka berharap diberikan kesempatan untuk bertaubat setelah semua kelakuannya sudah ketangkap basah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan peristiwa itu secara keseluruhan dan menjelaskan beberapa fakta yang sebenarnya terjadi atas kejadian tersebut. Di sini saya berharap bahwa ada tendensi rasa malu dari keduanya. Terlebih tindakan yang mereka lakukan sangat di luar dari batas kewajaran. Dan melakukan pencoblosan di dalam masjid sangat mencoreng kesucian dari umat Islam itu sendiri. Dari kejadian ini semoga menjadi pelajaran untuk kita semua agar senantiasa kita tidak terjerumus ke lubang yang sama dan peristiwa tersebut tidak akan pernah terulang kembali. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis atas penggerebekan yang dilakukan oleh pengurus masjid, saya terlebih dahulu akan sedikit menceritakan latar belakang dari kehidupan kedua pelaku. Agar senantiasa kita semua mengenal lebih dekat dengan mereka, dan saya pikir kita harus memberikan sanksi sosial yang cukup nyata mengenai peristiwa yang menjijikan ini. Kejadian ini terjadi pada tanggal 9 Desember di tahun 2023 dan berawal dari kecurigaan salah satu pengurus masjid yang menemukan kejanggalan atas sikap yang ditunjukkan oleh salah seorang remaja. Diketahui bahwa dia bernama Adam yang berusia sekitar 19 tahun dan berasal dari kota Medan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Adam sudah merantau ke Kota Padang sekitar beberapa tahun yang lalu. Hal itu bertujuan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Andalas dan mengambil jurusan di Fakultas Ilmu Hukum di sana. Beberapa bulan yang lalu Adam mendatangi masjid yang terletak di dalam Universitas Andalas untuk mendedikasikan diri menjadi pengurus masjid. Dia juga mengaku bahwa seorang penghafal Al-Quran yang cukup aktif. Saat itu ketua pengurus Masjid Al-Ihsan kemudian mengetes kemampuan remaja tersebut dan ternyata dia memang adalah seorang alim yang baik dalam membaca Al-Quran. Ketua pengurus masjid selanjutnya mengizinkan Adam untuk tinggal di salah satu kamar di audit masjid. Dia akan diberikan serentetan tugas untuk keperluan beribadah umat yang berada di lingkungan sekitar. Beberapa hari kemudian Adam benar menunjukkan ketaatannya dalam mengurus masjid dan akhirnya sesekali dirinya diberikan kesempatan untuk memimpin ibadah ketika imam utama sedang berhalangan hadir. Dari sana para warga akhirnya mengenal Adam sebagai seorang pria yang baik akhlaknya. Mereka melihat sosok Adam sebagai seorang panutan para pemuda di zaman akhir ini. Selain bertugas mengurus masjid, Adam juga dikenal sebagai pelajar yang tekun dalam belajar. Keilmuan hukum yang diambilnya memaksa dia harus selalu membuka banyak referensi buku dan memperdalamnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan di kalangan mahasiswa Universitas Andalas, Adam juga terkenal memiliki kecerdasan di atas teman-teman yang lain. Dia mempunyai bakat alami dalam segala hal mengenai ilmu pengetahuan. Hingga sekitar beberapa minggu Adam akhirnya sudah menjalani rutinitasnya sebagai merbot masjid. Di sana dia dipercayai sebagai salah satu kunci yang memegang serentetan tugas untuk keberlangsungan ibadah. Akan tetapi ada beberapa kejanggalan yang dirasakan oleh rekan pengurus masjid di sana. Mereka menemukan kecurigaan mengenai sikap dan perilaku Adam ketika sedang berada di dalam kamarnya.
Salah satu pengurus Masjid Al-Ihsan mengungkapkan bahwa dia pernah menemukan selai rambut panjang di toilet di dalam kamar Adam. Saat itu dia menduga bahwa rambut itu adalah kepemilikan dari seorang wanita. Pengurus masjid yang bernama Irfan Firmansyah kemudian melakukan pemantauan atas setiap aktivitas dari Adam. Dia memiliki firasat yang buruk mengenai watak asli dari remaja yang berasal dari kota Medan tersebut. Hingga pada sore hari di tanggal 9 Desember, semua kelakuan yang dilakukan oleh Adam akhirnya terbongkar semua. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kejadian itu terjadi pada sekitar jam setengah 6 sore. Saat itu Adam ditugaskan untuk menggantikan pengurus yang lain dalam mempersiapkan ibadah di masjid. Akan tetapi Adam tidak kunjung keluar dari kamar. Irfan Firmansyah seketika langsung menggedor kamarnya dan berniat ingin memberitahukan tugasnya tersebut. Namun setelah sekian lama menunggu di luar kamar, Adam seolah tidak kunjung segera keluar dan dia dari dalam seperti ada suara-suara yang cukup mencurigakan. Hingga akhirnya Irfan yang sudah merasa janggal dengan sikap Adam tersebut, dia kemudian memanggil salah satu pengurus yang lain untuk menemaninya menggeledah kamar Adam. Dari sana sebuah kecurigaan itu begitu sangat nyata adanya setelah Adam membukakan pintu untuk mereka. Dia seperti orang yang kebingungan dalam menjawab setiap pertanyaan. Adam juga beralasan bahwa dia sedang mengerjakan tugas, jadi dia tidak mendengar panggilan dari Irfan dari luar kamar. Namun melihat tingkah laku yang tidak biasa dari Adam, kedua pengurus itu langsung memutuskan untuk menggeledah setiap sudut di kamar pemuda asli Medan tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mendapati seorang wanita sedang terlentang di bawah kolong kasur. Wanita itu hanya mengenakan baju tipis dan celana yang sangat pendek. Si wanita itu ternyata disembunyikan oleh Adam di dalam kamar dan diduga mereka sudah melakukan aksi pencoblosan di sana. Adam seketika langsung membisu dan terdiam tidak merespon. Hal yang sama juga ditunjukkan si wanita yang hanya tertunduk lesu dan malu atas penggerebekan tersebut. Keduanya kemudian langsung dibawa oleh Irfan untuk menghadap Kiai. Mereka akan disidang mengenai peristiwa yang memalukan itu. Menurut keterangan yang saya dapatkan, di sana juga terdapat bukti beberapa pakaian dalam milik si wanita, dan di salah satu sudut masjid ada sebuah kasur hingga selimut yang menjadi tempat mereka bermadu kasih. Singkat cerita, pada malam harinya Adam dan si wanita itu kemudian dilakukan persidangan oleh para kiai dan warga di sekitar. Mereka ingin meminta keterangan langsung dari Adam hingga menjelaskan semua perbuatan yang sudah dia lakukan selama ini. Dari sana kedok asli dari pemuda itu akhirnya terbongkar. Dengan nada yang penuh penyesalan, dia mengaku sudah 3 kali melakukan pencoblosan dengan si wanita di masjid ini. Adam mengatakan bahwa mereka benar-benar sangat khilaf atas perbuatan itu. Dia menyadari bahwa kelakuan mereka sangat dilarang oleh norma agama dan norma sosial. Beberapa tetua adat juga memberikan banyak pertanyaan terkait itu. Dan dari sana Adam juga mengungkapkan bahwa dia sudah berhubungan lama dengan si wanita. Dan mereka sudah melakukan pencoblosan di 5 masjid yang berbeda di sekitar kota Padang. Beberapa warga seketika langsung kecewa dengan pengakuan Adam. Mereka selama ini merasa dibohongi dengan perilaku Adam yang mencerminkan pemuda yang baik. Banyak warga juga menjadikan Adam sebagai panutan untuk anak-anak mereka, sebab Adam memang dinilai memiliki kepribadian yang terlihat baik dengan ilmu agama yang dimilikinya. Akan tetapi ternyata rudal milik Adam tidak bisa dikendalikan. Dia bahkan cenderung sangat nekat melakukan itu di dalam sebuah masjid. Para warga juga tidak habis pikir dengan pemikiran dari si wanita. Bisa-bisanya dia memberikan lubang hitam itu kepada Adam secara cuma-cuma. Dan landasan cinta sepertinya hanya omong kosong untuk sebuah nafsu semata. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si wanita pendamping Adam itu ternyata juga berasal dari Medan. Dia sudah merantau ke kota Padang sekitar 1 tahun yang lalu. Wanita cantik itu bernama Ika Apriani. Dia juga tergolong sebagai mahasiswa yang cukup aktif di beberapa pengajian. Diketahui bahwa Ika Apriani juga bersekolah di Universitas Andalas di kota Padang. Dia mengambil jurusan ilmu budaya dan baru memulai perkuliahan itu di semester 2.
Sebenarnya tidak dijelaskan secara detail mengenai latar belakang dari si wanita itu. Namun menurut keterangannya ketika sedang di sidang bersama dengan Adam, dia mengaku bahwa kedua orang tuanya sudah berpisah dan keluarganya juga terpecah satu sama lain. Ika Apriyani juga sempat memohon kepada tetua adat dan para warga bahwa kejadian ini jangan sampai diketahui oleh keluarganya. Dia merasa sangat malu di hadapan mereka. Terlebih ibunya juga dalam keadaan yang sedang sakit cukup parah. Senada dengan penyesalan yang diungkapkan pacarnya Adam, Ika Apriyani benar-benar merasa menyesal atas perbuatan yang mereka lakukan dan dirinya akan segera bertaubat untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Kenikmatan yang dia rasakan sebenarnya bercampur dengan rasa takut. Dia tahu bahwa ini semua adalah tindakan salah, namun bujukan dari Adam selalu menghasutnya ke dalam lubang kesesatan yang berulang. Kemungkinan besar Ika Apriyani merasa kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya yang sudah berpisah, hingga hal itu menjadi landasan besar bahwa dia akhirnya terpaku pada Adam yang bisa memberikan segalanya. Kekurangan peran dari orang tua memang terkadang membuat seseorang hilang arah, dan dia selalu terjebak pada kebahagiaan sementara yang sengaja dimanfaatkan oleh para buaya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, hasil sidang di antara keduanya kemungkinan belum diputuskan secara mutlak. Mereka hanya menandatangani surat perjanjian bahwa keduanya berjanji tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Adam bersama Ika Apriyani juga masih menunggu proses penyelidikan mengenai unsur hukum yang bisa dijerat kepada mereka, sebab sebenarnya penggerebekan yang dilakukan itu tidak memiliki unsur asusila secara bukti nyata. Menurut keterangan dari Universitas Andalas, pihak mereka juga akan menindak tegas keduanya karena termasuk dalam perilaku yang tidak baik. Hal terburuk yang akan mereka terapkan adalah penghentian status pelajar dari keduanya. Sebuah peristiwa yang benar-benar membuat malu banyak pihak, dan itu dilakukan oleh salah satu pemuka agama yang seharusnya menerapkan keislaman dari setiap aktivitas hidupnya. Godaan besar mengenai kenikmatan memang bisa membuat siapa saja jatuh ke lubang kesesatan. Tubuh wanita adalah momok menakutkan untuk para pria yang haus kehangatan. Saya berpikir bahwa keduanya sama-sama memiliki peran atas kesalahan itu, namun tentu Adamlah yang menjadi aktor utama dalam peristiwa ini. Sebab pasti Adamlah yang mengajak Ika Apriyani untuk berbuat yang tidak senonoh. Pria itu merayu segala cara agar si wanita mau berbuat maksiat di dalam masjid. Semoga Adam diberikan hidayah yang paling luas dan benar-benar bisa bertaubat untuk tidak mengulanginya kembali. Karena kejadian ini sepertinya sudah menjadi penyakit dari keduanya. Hal itu terbukti dari pengakuan mereka tentang 5 masjid yang lain yang pernah keduanya coba untuk dijadikan tempat pencoblosan. Saya berharap semoga kita dihindarkan dari segala nafsu dunia yang nyata. Semoga Tuhan selalu menjaga keimanan di dalam hati kita dan segala kemaksiatan dijauhkan sejauh mungkin. Saya berharap peristiwa ini menjadi pelajaran untuk kita semua, dan atas dasar apapun kejadian itu jangan sampai terulang kembali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan terhadap admin dengan menekan tombol suka dan berikan pendapatmu di kolom komentar.